Wa an Jabir radhiyallahu anhu. Hadis yang diterima dari Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tulisan wa an Abi Dzar wa an Abi Dzar, hadis yang diterima dari Sayyidina Abi Dzar radhiyallahu anhu. Berkata Sayyidina Abu Dzar, kuntu, aku ada, amsi, berjalan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi harratin, bil Madinati, di tanah batu hitam di daerah Madinah. Pastaqbalna, maka kami menghadap, atau pastaqbalna, maka menghadap kami semua, apa Uhudun, Uhud. Faqala, maka bersabda baginda Rasul, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, qultu, aku menjawab, labbaika ya Rasulullah, dengan jawaban labbaika ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah. Qala, maka bersabda Nabi, ma yasurruni, tidak ada yang membahagiakan padaku, anna indi, sesungguhnya tetap di sampingku, misla Uhudin, sebesar gunung Uhud, misla Uhudin hadza, sebesar gunung Uhud ini, apa zahaban, emasnya. Tamdi, yang lewat alaya padaku, apa salah satu, apa salah satu tiga. Wa indi, halnya tetap padaku, minhu, dari itu zahab atau emas, dinarun ali, adapun satu dinar, illa syai'un, kecuali satu perkara, ursiduhu, yang menyediakan, ursidu, yang kusediakan, terhadap itu lidaimin, untuk membayar utang, ila an akulah, kecuali aku berkata, bihi, dengan itu fi ibadil
dari sebelah kanannya Nabi, wa an shimalihi dan sebelah kirinya baginda Nabi, wa min khalfihi dan dari belakangnya baginda Nabi. Semasaro kemudian berangkat Nabi, faqala maka bersabda baginda Nabi, innal aksarina sungguhnya adapun yang paling banyak hartanya wa aqalluna ialah orang yang paling sedikit pahalanya yaumul kiamat, di hari kiamat. Ilaman pola kecuali orang pola yang berkata itu man hakaza wa hakaza wa hakaza an yaminihi wa an shimalihi wa an khalfihi wa qalilun, dan itu sangat sedikit. Mahum adapun itu orang-orang sumakola kemudian bersabda baginda Nabi padaku, maka naka harus tetap engkau di tempatmu, harus tetap di tempatmu. La tabrohu, jangan berhenti, engkau jangan berhenti. Hatta atiyaka, atau la tabrohu, jangan berhenti engkau diam di tempat. Hatta atiyaka, sehingga datang aku padamu. Sementara kemudian berangkat baginda Nabi di sawadil laili, di waktu gelapnya malam, hatta tawara, sehingga tertutupi baginda Nabi. Pasami itu maka aku mendengar sautan, satu suara yang cekcok fisik. Qadir tapa'a, teman-teman Qadir tapa'a, teman-teman kelas itu suara. Fatahu, waktu kemudian aku jadi takut. Ayakuna, jadi karena yang jadi apa ahadun, siapa ahadun, seseorang qad arada li Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbuat jahat terhadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faratu, kemudian aku berkehendak an atiyah, untuk menyusul atau mendatangi baginda Nabi. Pada kartu, kemudian aku ingat kaulahu, pesan baginda Nabi, la tabro hatta atiyah, la tabro,
jangan berhenti atau la tabroh, tetaplah diam. Hatta asyaka, sehingga aku datang menemui. Falam abroh, maka aku tidak berangkat. Hatta atani, sehingga datang kepadaku baginda Nabi. Aku kemudian aku berkata, lakon sami itu sautan tahu waktu minhu padakar kulahu fakola wahal sami tahu. Lakon sami itu benar-benar sudah mendengar sautan, satu suara yang keras. Tahu waktu kemudian aku takut ada sesuatu yang terjadi padamu. Fazakartu, maka kemudian aku menyampaikannya lahu kepada baginda Nabi. Fakola, maka menjawab baginda Nabi, wahal sami tahu, apakah engkau mendengar suara tersebut? Aku menjawab, nah, iya, aku mendengar. Ola, maka menjawab baginda Nabi, zaka Jibril, itu adalah malak Jibril. Atani, datang padaku. Pakola, maka berkata Jibril, man mata min ummatika la yusriku billahi syai'an dakhala jannah. Barang siapa yang meninggal min ummatika, dari umatmu, la yusriku, yang tidak menyekutukan billahi, kepada Allah, syai'an, terhadap satu apapun, dakhala jannah, maka dia akan masuk surga. Qultu, maka aku bertanya, wa in zana, walaupun dia itu pernah berzina, wa in syaraha, dan walaupun dia pernah mencuri. Qala, maka menjawab baginda Nabi, ya, wa in zana wa in syaraha, iya, walaupun dia pernah zina, walaupun dia pernah mencuri. Muttafaqun alaih, hadis ini muttafaqun alaih. Wa hadza lafzul Bukhari. Masih menjelaskan tentang hadis yang berkaitan dengan juhud. Hadis yang ke-9 dari bab zuhud, yaitu hadis yang diterima dari Sayyidina Abi Dzar radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, pada satu kesempatan beliau berangkat langsung bersama dengan Nabi ke suatu tempat, di mana tempat tersebut, ya, ciri-cirinya itu di tanah batu yang hitam, daerah Madinah. Daerah tersebut menghadap Gunung Uhud. Di mana dalam ceritanya, pertama
baginda Rasul bertanya, ya Abadzar, Abidah. Qultu, maka aku menjawab, labbaika ya Rasulullah, ya wahai baginda Rasul. Beliau bersabda, ma yasurruni anna indi misla uhudin hadza dhahaban. Tidak membuat aku bahagia bila di sisiku ada sebesar gunung Uhud ini berupa emas. Tapi alaiya, ya datang kepadaku salah satu tiga. Jadi walaupun istilahnya apa, datang kepada baginda Nabi dikasih emas, ada yang ngasih emas sebesar gunung Uhud, 3 kali lipat dari gunung Uhud, berupa dinar. Kata baginda Nabi, ma yasurruni, itu tidak membahagiakan. Wa indi minhu dinarun, padahal di sampingku hanya memiliki 1 dinar. Jadi walaupun di kantong ada 1 dinar, kemudian datang ada yang membeli, datang yang membeli emas sebesar gunung Uhud, maka kata baginda Nabi, itu tidak membuatnya bahagia, itu tidak membuatnya senang. Illa syai'un ursiduhu lidaini, kecuali ya mungkin sekedar keperluan mengambil untuk membayar hutang. Artinya yang dibikin senang itu ya harta yang seperlunya. Yang membuatnya bahagia itu ya harta yang seperlunya. Illa an aku labihi fi ibadillahi, kecuali an aku berkata bihi dengan itu fi ibadillahi, di hamba-hambanya Allah, hakada wa hakada, an yaminihi wa shimalihi wa min khalfihi. Maksudnya anak apa maksudnya? Sumasara, kemudian berangkat Nabi, faqala, kata Nabi, inna laksarina humul aqaluna yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang-orang yang paling banyak hartanya di dunia, mereka akan termasuk orang yang paling sedikit hartanya, pahalanya di hari kiamat.
Kenapa sedikit? Karena mungkin akan banyak hisabannya, akan banyak pertanyaannya, akan banyak. Ya nanti banyak dari hartanya, pahalanya itu jadi sedikit. Karena apa? Ya karena terlalu banyak itu, terlalu banyak pula hisabannya. Artinya apa? Artinya bahwa dalam hadis ini Baginda Rasul mengajarkan umatnya itu untuk tidak mencintai dunia, untuk lebih memilih kehidupan akhirat. Intinya itu. Karena inti daripada juhud itu adalah meninggalkan kecintaan. Jadi ninggalkan resep, ninggalkan kesengsem, meninggalkan keinginan yang berupa duniawi. Kalau masalah memiliki duniawi, memiliki materi, ya itu bagus. Karena apa? Karena ini salah satunya. Ada salah satu ungkapan dari Syekh Abdul Hasan As-Sadili. Beliau berkata, setiap murid yang mencintai dunia, Al-Haqqu Ta'ala yukrihuhu ala hasabi mahabbati halam. Maka Allah Ta'ala tidak menyukainya seukuran kecintaan dia terhadap itu harta, ukuran sedikit banyaknya. Kalau umpamanya suka terhadap dunianya banyak, maka kebencian Allahnya pun banyak. Teresepen Gusti Nabi seueur, lamun aya resepna saeutik, maka ngewana Gusti oge saeutik. Urang pan lamun aya urang dipapai-papai, mun aya urang mapai-mapai ka hayang. Urang mapai-mapai ka hayang. Duit hayang, duit miliaran hayang, kendaraan hayang, hunian hayang, jabatan hayang, kedudukan hayang, mencuci segala rupa hayang. Nah, semakin lobaan kurang ditika hayang, maka semakin loba deui anu ditika ngewana ku Gusti Allah. Semakin saeutik anu ditika hayangna, semakin saeutik deui anu ditika ngewana ku Gusti Allah. Jadi tolak ukur sedikit dan banyaknya sedikit banyak tidak sukanya Allah terhadap hamba tergantung daripada sedikit banyak sukanya hamba terhadap dunia. Kalau mencintai dunianya banyak, maka ketidaksukaan Allahnya pun banyak.
Kalau mencintai dunianya sedikit, maka ketidaksukaan Allahnya pun sedikit. Nah, dalam masalah juhud itu, juhudnya seseorang itu ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama, tahapan hoibin. Dia beramal, dia beribadah kepada Allah karena dia takut siksa kubur. Dia beribadah kepada Allah karena dia takut dimasukkan ke dalam neraka. Nah, itu juhudnya orang yang hoibin. Itu tahapan pertama, minimal ke situ. Kita mau beribadah itu takut kita mau menjalankan sholat takut disiksa nanti di dalam kubur kalau tidak sholat. Takut berat di alam mahsyar, takut berat di hisab, takut berat di siratal mustaqim, takut berat siksaan di dalam neraka. Makanya mau sholat. Nah, milih mau sholat itu karena apa? Karena takut. Karena takut siksaannya Allah. Maka itu termasuk tahapan juhud yang pertama. Tahapan juhud yang kedua, dia beribadah kepada Allah karena dia mengharapkan pahala dari Allah. Dia lari dari keinginan karena dia memiliki keinginan untuk diberikan pahala oleh Allah, diberikan kenikmatan oleh Allah, dimasukkan ke dalam surga. Nah, ini termasuk juhudnya orang-orang yang berharap kepada Allah. Atau istilahnya itu juhudnya ahli-ahli rojak kepada Allah. Tahapan yang paling tinggi ialah dia lari dari dunia, kemudian dia memilih untuk dekat dengan Allah. Dia memilih Allah, atau Allah yakuna lahu hubbah illa billah wa billah. Tidaklah dia berjuhud, tidaklah dia lari dari dunia, kecuali illa billah, kecuali di jalan Allah. Semata-mata menjalankan perintah Allah, ada di jalan Allah. Dan juga wakili koi, dan dia juga memilih untuk bisa berjumpa dengan Allah. Jadi harapannya itu dia melepaskan dunia karena dia ingin berjumpa dengan Allah. Dia melepaskan dunia karena dia ingin berjumpa dengan Allah. Jadi pilihannya itu karena Allah. Ada yang dia melepaskan kan banyak. Seperti ini salah satu contoh. Umpamanya lagi jadi supir angkot,
supir Grab, jadi ojek. Sedang ada penumpang, kemudian datanglah waktu sholat. Padahal ini lagi sedang ada penumpang-penumpangnya, biar kagok-kagoknya ya. Terus manehanan kenalah penumpang tinggal itu. Akhirnya mau waktunya sholat, milih sholat dulu. Kalau mau sholat, bisi di akhirat orang silakan, bisi di alam kubur orang disiksa. Maka ninggalkan pagaweanana, ninggalkan usahana, milih sholat. Karena sieun disiksa, eta termasuk juhud. Lari dari dunia, memilih akhirat supaya di akhiratnya dia tidak disiksa. Atau umpamanya apa? Atau umpamanya dia memiliki harta. Dia memiliki harta, dia senang dengan harta, dia banyak kebutuhan di alam dunia, tapi dia lebih memilih ingin hidup banyak pahala di akhirat, banyak kenikmatan di akhirat. Kemudian hartanya itu dia sedekahkan, hartanya itu dia jariahkan, dia lepaskan hartanya demi memilih kebahagiaan di surga. Maka itu termasuk orang yang zuhud. Dia melepaskan dunia demi memilih kenikmatan di akhirat. Itu derajat yang kedua. Yang ketiga, contoh yang ketiga, dia melepaskan harta semata-mata untuk menghamba kepada Allah. Dia melepaskan harta, memberikan harta, mengorbankan harta, mengorbankan tenaga demi untuk bisa berjumpa dengan Allah. Nah, ini termasuk zuhud yang paling tinggi. Dan sebenarnya ya hampir orang-orang yang masuk dalam thariqah itu ya pasti ada salah satu kalau ibarat makanan itu seperti racikan atau komposisi, pasti salah satu komposisinya itu menyertakan zuhud. Karena gak mungkin orang bisa cinta sama Allah kalau dia tidak melepaskan cintanya terhadap dunia. Dan melepaskan cintanya terhadap dunia itu tentu disebut zuhud. Sedangkan dalam setiap perjalanan hamba itu ya pasti tujuannya itu untuk mencintai Allah. Makanya setiap thariqah itu sudah pasti. Dalam setiap thariqah itu sudah pasti. Dia pasti akan dibimbing untuk berjuhud. Untuk juhud dulu. Ya walaupun ya beda-beda. Tiap thariqah itu dibimbing juhudnya itu berbeda-beda. Pokoknya itu ada yang berbeda-beda. Ada yang dengan apa? Ada yang dengan sedekah saja.
Jadi cara membimbing juhudnya itu dengan istiqomah, dengan dawam sedekah. Kalau juhudnya dengan dawam sedekah, ya karena apa? Karena sedekah terus, sedekah lagi. Biar apa? Biar tidak sayang, supaya teresep karena dunia disedekahkan supaya teresep, supaya tercinta karena harta. Nah itulah menaikkan terus menerus rasa cinta karena hartanya pasti bakal berkurang. Sedangkan lawan kata tina juhud teh hubud dunia. Lawan kata dari juhud itu hubud dunia. Kalau hubud dunia pasti tidak juhud. Kalau juhud pasti tidak hubud dunia. Ketika di dalam dirinya sudah tidak ada hubud dunia, pasti di dalamnya itu dia akan juhud. Ya makanya diproses dibentuknya itu dengan apa? Dengan banyak sedekah. Makanya pesan dari guru itu begitu. Kalau kita mau dekat sama Allah, tapi tidak dibantu dengan banyak sedekah, perjalanannya itu lebih berat. Jadi kalau kita mau mendekatkan diri sama Allah, tapi tidak ditopang dengan sedekah, perjalanannya itu lebih berat. Apa yang membuatnya berat? Ya karena kecintaan terhadap dunianya besar, muatannya terlalu berat. Ibarat kita mau nanjak, perjalanannya apa? Ya walaupun tidak nanjak, kendaraan kita umpamanya hanya sekedar motor, mau menderek tronton, ya tak kuat. Seperti kita mengendarai motor atau mengendarai mobil yang kecil, mau menderek tronton, ya berat. Apa yang dimaksud dengan tronton? Yaitu muatan-muatan yang besar. Apa yang dimaksud dengan muatan-muatan yang besar? Yaitu kecintaan-kecintaan yang besar terhadap duniawi. Kecintaan yang besar terhadap duniawi itu akan menjadi beban perjalanan hamba terhadap Allah. Makanya kalau mau mendekatkan diri sama Allah, kalau yang ditarbiyah oleh guru-guru tarekat itu pasti salah satu jalan pokoknya itu diajar dulu, ditarbiyah dulu, dibimbing dulu, berjuhud, dibimbing dulu juhud, dibimbing dulu melepaskan kecintaannya terhadap dunia. Apalagi kalau pendapat daripada Tuan Syekh Abdul Qadir itu ya beliau berkata, man aradal akhirah fa'alaihi bizuhdi fid dunya wa man aradallah fa'alaihi bizuhdi fil akhirah. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka dia harus juhud dari dunia. Barang siapa yang menginginkan Allah, dia harus juhud dulu dari akhirat. Kalau maunya akhirat, dia harus menghilangkan kecintaannya terhadap dunia. Kalau mau mencintai Allah,
harus menghilangkan kecintaannya terhadap akhirat. Hayang gaya menaik hayang ka Gusti Allah banyak termasuk naon, termasuk cinta kana ganjaran hayang surga di kudu dikumaha, kudu dilepaskeun. Nah, itu termasuk syarat pokok dari seorang murid, syarat pokok dari seorang hamba yang ingin berjalan menuju Allah. Maka syarat yang paling inti, yang paling pokoknya itu diantaranya adalah harus juhud. Ya, harta boleh saja banyak, tapi yang tidak boleh itu adalah cinta terhadap harta. Jabatan boleh saja tinggi, tapi yang tidak boleh itu cinta terhadap jabatan. Istri boleh saja cantik, anak boleh saja banyak, tapi yang tidak boleh itu ya cintanya terhadap istri dan anak. Karena apa? Karena itu akan mengurangi rasa cintanya terhadap Allah. Sering disampaikan seperti contoh apa? Seperti contoh gelas. Kalau umpamanya gelas itu umpamanya terisi dengan minyak 95%, maka hanya bisa memasukkan air itu sebanyak 5%. Kalau mau memasukkan air sebanyak 10% dari ukuran gelas tersebut, maka minyaknya harus dikeluarkan dulu. Minyaknya keluarkan dulu 5% lagi, jadi 10%, baru bisa dimasuki air 10%. Kalau mau dimasukinya itu 20%, maka minyaknya harus dikeluarkan lagi 20%. Terus saja begitu. Nah, itu minyak itu ibarat apa? Ibarat dunia dan akhirat. Kalau umpamanya air itu ibaratnya ingin dekat dengan Allah, ibarat apa namanya? Kedekatannya dengan Allah, maka dunia dan akhirat itu seperti minyak. Kalau dia mau hatinya itu terisi dengan Allah, maka keinginannya terhadap dunia dan akhirat pun harus dikurangi dari hatinya. Jadi yang paling pokok itu dikurangi dari hatinya. Di akhirat boleh saja dia memiliki kedudukan yang tinggi, di dunia boleh saja dia memiliki kedudukan yang paling tinggi. Nah, yang paling pokok itu apa? Di dalam hatinya tidak mencintai kedudukan. Jadi yang paling pokok itu di dalam hati. Hatinya tidak condong terhadap selain Allah. Harus condongnya sama apa? Ya harus condongnya sama Allah. Orientasinya ingin menjalankan nilai-nilai kehambaan di hadapan Allah, ingin menjalankan kewajiban dari Allah, ingin menjalankan anjuran dari Allah, ingin berjumpa dengan Allah, ingin ma'rifat kepada Allah, ingin mencintai Allah, ingin menyerahkan diri sama Allah. Nah, itu termasuk apa? Termasuk jadi ada dua ya. Bisa diperkuat dulu, bisa
bisa dikeluarkan dulu keinginan terhadap selain Allahnya, bisa ditambah kecintaannya terhadap Allah. Ya memang bisa saja mau masukkan cinta ke dalam hati itu, mencintai Allah itu dimasukkan terus dengan berbagai cara, dengan zikir, dengan apa, dimasukkan terus, dimasuki dengan ilmu terus supaya apa namanya, supaya tumbuh rasa cintanya terhadap Allah. Memang bisa. Tapi kalau tidak disertai dengan mengeluarkan kecintaannya terhadap selain Allah, itu akan lebih berat. Jadi tetap harus ada proses apanya, harus ada proses juhudnya, mengeluarkan keinginan atau kecondongan hatinya terhadap selain Allah. Lantas bagaimana? Ya, dunia itu hanya sebatas kebutuhan saja. Seperti umpamanya ya kebutuhan, seperti makanan. Ya berbicara tentang makanan, kita kan nggak bisa beribadah kepada Allah dalam keadaan yang tidak memiliki tenaga. Harus memiliki tenaga. Mau sholat ya harus ada tenaga. Ada tenaga ya diantaranya harus ada makanan, minuman. Maka makan dan minum itu ya itu bagian daripada juhud. Justru kalau tidak makan, tidak minum, itu justru menjauhkan dirinya dari juhud. Kalau mau juhud ya harus makan. Supaya apa? Supaya ya intinya adalah segala sesuatu yang menjadi yang menyampaikan terhadap sesuatu yang lain, atau segala sesuatu yang menyampaikan terhadap sesuatu yang lain, maka atau aku bahasanya segala sesuatu yang bisa menyampaikan terhadap perkara yang wajib, maka hukum tersebut termasuk wajib. Kita gak bisa sholat kalau umpamanya kita tidak makan dulu, maka ya makan itu hukumnya wajib. Kita tidak bisa beribadah kalau tidak punya bekal. Jadi ya punya bekal ya wajib, harus. Nah, seperti kita kan mau berangkat haji, mau berangkat umroh, kan harus ada ongkos. Kalau nggak ada ongkos ya nggak bisa berangkat. Maka memiliki ongkos itu ya termasuk ya harus. Bagian dari juhud itu ya tetap tidak melepaskan ongkos, tidak melepaskan biaya, tidak melepaskan harta. Hakada wa hakada. Jadi ketika digambarkan emas yang begitu besar, kata baginda Nabi bagaimana? Yang ayat paling agung akhir kecuali salah kadar bisa jam merah utang. Salah kadar ayat jangan digigireun, belah katueun, belah kirian, belah tukang. Selain tiada tamah teu kumaha teu perlu. Jadi perlu anu perlu anu hari tahun perlu anu sekedar kebutuhan. Jadi harta itu perlu tidak perlu nasa kumaha nya bisa kira-kira mata nyimponan karena kebutuhan gampang ka Gusti Allah. Ada orang mau kebutuhan gampang ka Gusti Allah na loba, hayang jariah na loba, hayang sedekah na loba, atuh naon loba oge. Boga harta loba ari ayeuna tujuanna jang gampang ka Gusti Allah, mah teu naon. Anu ulah teh kumaha lobana loba anu teu pati guna. Di bangsa kadar kumaha
namanya nyumbonan karena nafsu hukum, lelesepan. Anu manfaat nama teu jelas, eta Jadi di dalam hadis ini intinya adalah beliau memberikan isyarat terhadap umatnya. Yang pertama adalah bahwa dunia itu ya diperlukan seperlunya. Nu kira-kira untuk matak yang syaratkan di akhirat. Nu kira-kira matak mempermudah lupa ke akhirat. Nu leuwih nama kumaha? Nu leuwih nama leuwihna tina kabutuhan, leuwihna tina kaperluan. Eta teh kumaha isyaratna perlu dijauhkan. Artinya perlu dijauhkan teh yang perlu dijudan entong hayang. Leuwihna mah tong hayang. Jadi Kanjeng Nabi kumaha seperti Kanjeng Nabi tina hadis kumaha munajatna ka Gusti Allah. Allahumma ja'alni miskinan wa abidni miskinan. Gusti jantenkeun abdi jalma miskin, maotkeun abdi sareng jalma miskin. Karena kumaha? Karena bahwa harta itu lamun ayeuna teu bisa naonna, lamun nyontohan ka umatna. Nyontohan ka umatna entong pati teuing kasangserem teuing kana beunghar. Karena bisi kumaha, bisi teu bisa ngelola. Lamun teu bisa ngelolana, bisi jadi timbang berat di akhirat. Karena sabda Kanjeng Nabi, innal aksarina humul aqalluna yaumil qiyamah. Karena jalma-jalma anu lalu hartana di dunia teh jalma anu bakal saeutik ganjaranna di akhirat. Ilaman qala hakada wa hakada wa hakada ajaminihi wa simarihi wa qatihi wa kecuali meureun ayat yang ngigireun yang sakieu ieu yang ieu sakieu kecuali yang kitu. Itu mah kakara aya kumata aya nilai. Summa qalali wa li